Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Dr. Anda Haja Azmi M. Kali ini kami akan membahas seputar perkembangan peserta didik dari aspek fisik, kognitif, dan juga aspek psikososial. Masa remaja adalah masa peralihan seorang anak dari masa anak-anak menuju dewasa. Para ahli berbeda pandangan terhadap definisi remaja. Yang pertama, Jean Piaget mengemukakan bahwa remaja mulai beradaptasi dengan lingkungan dewasa, merasa setara dengan orang tua dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua ada Elizabeth Biharlo. Masa remaja adalah fase transisi dari anak-anak ke dewasa yang ditandai dengan perubahan besar dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta berbagai tantangan adaptasi bagi individu. Kemudian ada WHO mendefinisikan remaja sebagai individu yang berada pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Masa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama remaja awal pada usia 10 sampai 14 tahun dan remaja akhir pada usia 15 dan 19 tahun. WHO menekankan bahwa remaja adalah masa paling penting dalam pertumbuhan fisik, perkembangan psikologis, dan pembentukan identitas sosial. Dalam Al-Quran juga disebutkan yang menggambarkan proses perubahan fisik secara jelas, yaitu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 5 yang artinya Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu kuat setelah keadaan lemah, lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, perkembangan dari aspek fisik. Selama fase ini, tubuh mengalami perubahan besar akibat aktivitas hormonal yang memicu pubertas. Kemudian yang ketiga, aspek kognitif. Pada usia sekitar 11 tahun, remaja memasuki tahap operasional formal, di mana mereka dapat berpikir secara abstrak dan logis. Kemudian yang ketiga, perkembangan dari aspek psikososial. Perkembangan yang mencakup berbagai aspek yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri, tujuan hidup, keunikan, ciri khas individu, serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan psikososial. Usia remaja menurut para ahli. Menurut Desmita, remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, sedangkan remaja akhir usia 18-21 tahun. Sedangkan menurut Monks, Knoers, dan Haditomo, masa remaja dibagi menjadi 4. Yang pertama pra-remaja atau pra-pubertas, yakni pada usia 10-12 tahun. Kemudian remaja awal atau masa pubertas dimulai dari usia 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. Beberapa faktor mempengaruhi perkembangan fisik remaja. Yang pertama, sistem endokrin dan hormon. Yang kedua, faktor genetik. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Sistem endokrin memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan pada remaja. Jika sistem endokrin dan hormon bekerja dengan baik, maka pertumbuhan dan perkembangan pada remaja juga akan berjalan dengan baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian faktor genetik juga berpengaruh besar dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, yang juga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pengaruh dari luar, seperti teman dan masyarakat sosial, juga berpengaruh dalam membentuk pola pikir remaja, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dampak perubahan fisik pada remaja. Yang pertama, dampak terhadap kondisi fisik. Remaja perempuan yang mengalami menstruasi sering mengalami sakit kepala, nyeri perut, dan kelelahan. Remaja laki-laki mengalami mimpi basah sebagai tanda kematangan seksual. Perubahan hormonal dapat memicu jerawat dan perubahan pada pola tidur serta nafsu makan. Kemudian yang kedua ada dampak terhadap sikap dan perilaku. Memiliki dampak yang signifikan terhadap remaja individu itu sendiri. Yang pertama, kecenderungan menyendiri. Yang kedua, kebosanan terhadap aktivitas lama. Dan yang ketiga, ketidakstabilan emosi. Perkembangan dari aspek kognitif remaja. Seseorang mencapai tingkat kognitif yang mungkin atau tidak mungkin dicapai di tahun-tahun terakhir masa anak-anak dan remaja. Berbeda dengan tingkat kognitif universal yang dapat dicapai di masa anak-anak awal. Kognisi remaja seperti berpikir kritis
dan membuat keputusan dijelaskan melalui pemrosesan informasi. Perkembangan dari aspek kognitif. Pemahaman remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata. Mereka memiliki kemampuan untuk merekayasa situasi atau peristiwa menjadi seolah-olah benar terjadi. Sementara mereka tetap bergantung pada hipotesis atau proposisi abstrak dan mencoba bernalar secara logis terhadap situasi atau peristiwa tersebut. Menurut Piaget, masa kognisi remaja dimulai saat menginjak usia 11 tahun. Remaja mulai memasuki tahap operasional formal di mana mereka dapat berpikir abstrak dan logis. Kemudian memasuki fase egosentrisme dan pemrosesan informasi, waktu di mana remaja mencapai tingkat kognitif yang lebih tinggi di masa remaja mereka. Remaja juga berpotensi memiliki tingkat kognitif yang lebih tinggi, yaitu perkembangan kognitif sosial. Perkembangan ini adalah kemampuan remaja dalam bersosialisasi dengan lebih efektif dan mampu memahami paradigma sosial. Namun, kemampuan ini seringkali terhambat karena faktor egosentrisme yang lebih dominan. Perkembangan dari aspek psikososial. Perkembangan psikososial pada remaja adalah perkembangan yang mencakup berbagai aspek yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas diri, tujuan hidup, keunikan, ciri khas individu, serta kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan psikososial. Salah satu teori yang membahas perkembangan psikososial pada remaja dikemukakan oleh Erik H. Erikson. Erikson salah satu tokoh yang berperan dalam mengembangkan teori perkembangan psikososial. Ia mengatakan perkembangan psikososial individu terdiri dari 8 tahap. Setiap tahapan dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan akan berdampak pada tahap berikutnya. Menurut Erikson, tahapan perkembangan memiliki tantangannya masing-masing yang kemudian disebut dengan krisis. Aspek perkembangan psikososial pada remaja. Pemahaman diri dan identitas, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan teman sebaya, dan yang terakhir, perkembangan moral dan religi. Marcia mendefinisikan krisis sebagai periode ketika individu secara sadar membuat keputusan, sedangkan komitmen merujuk pada keterlibatan seseorang dalam satu bidang seperti pekerjaan atau sistem kepercayaan. Berdasarkan penelitian Marcia, terdapat 4 kategori status identitas, yaitu pencapaian identitas tertutup, penundaan identitas, dan penyebaran identitas. Pencapaian identitas tahap ini ditandai dengan individu yang berkomitmen setelah melalui proses eksplorasi berbagai pilihan. Kemudian yang kedua, identitas tertutup, merujuk pada komitmen yang terbentuk tanpa melalui krisis. Individu dalam kategori ini tidak banyak mempertimbangkan alternatif lain dan cenderung mengikuti rencana yang telah ditetapkan oleh orang lain. Yang ketiga, penundaan identitas. Tahap ini ditandai dengan adanya krisis tanpa komitmen. Seseorang dalam tahap ini masih dalam proses mengeksplorasi berbagai pilihan dan belum mengambil keputusan yang pasti, tetapi cenderung menuju komitmen. Dan yang terakhir adalah penyebaran identitas. Tahap ini di mana individu tidak memiliki komitmen maupun mengalami krisis. Mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada. Kesimpulan, pertumbuhan remaja adalah proses yang kompleks dan dinamis yang melibatkan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Pada aspek fisik, remaja mengalami perubahan yang signifikan pada tubuhnya, seperti berat dan tinggi badan. Pada aspek kognitif, remaja mengalami perubahan dalam kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan pemecahan masalah. Pada aspek psikososial, remaja mengalami perubahan dalam identitas diri, hubungan sosial, dan perubahan emosi. Memahami perubahan-perubahan ini dapat membantu remaja dan orang dewasa untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan remaja yang lebih sehat dan optimal. Mungkin itu yang dapat disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya kami ucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.